Selamat datang di sesi Midnight Tales. Tempatnya dongeng tengah malam bergaung pelan. Di Beten Atelier ada 3 ruang kecil untuk bertumbuh dengan lembut. Story Value Draw untuk menemani imajinasimu bergerak. Monthly Music Session untuk jeda yang sederhana. Dan Midnight Tales, ruang yang hanya hidup saat hari mulai tenang. Malam ini, mari dengarkan kisah ini bergema. The Sleeping Princess and the Night's Whisper. Sebuah kisah tentang keberanian yang membangunkan mimpi. Di sebuah kerajaan jauh, di mana menara istana menjulang menyentuh langit biru dan hutan hijau membentang bak samudra dedaunan. Hiduplah sepasang raja dan ratu yang telah lama menantikan seorang anak. Doa mereka akhirnya dikabulkan. Seorang putri lahir, mungil dan bercahaya bagai fajar pagi. Kegembiraan menyelimuti seluruh negeri. Pesta besar diadakan. Semua bangsawan, tetua, bahkan peri-peri pelindung kerajaan diundang. Hanya saja, seperti banyak kisah klasik lainnya, satu kesalahan kecil yang tampaknya sepele mengubah segalanya. Satu peri tua yang jarang muncul dan sering dilupakan tidak diundang. Pada penghujung perjamuan, para peri pelindung memberikan berkat mereka. Satu menganugerahi kecantikan, satu lagi menganugerahi suara yang merdu, dan satu lagi hampir mengucapkan berkatnya. Namun, sebelum kata-kata sempat terucap, tiba-tiba pintu istana menjeblak terbuka. Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Peri yang terlupakan muncul dari kepulan debu. Gaunnya kelam, matanya menyala bagai bara. Jadi, kalian berpesta tanpa mengingatku? Semua orang terdiam. Tak ada yang berani menjawabnya. Kalau begitu, izinkan aku memberikan berkatku juga. Sang peri jahat mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan kilau hijau zamrud menyala di ujungnya. Ketika ia merapalkan berkatnya, suaranya menggema bagai kutukan. Pada ulang tahun ke-16-nya, jari sang putri akan tertusuk jarum pemintal, dan ia akan terlelap dalam tidur panjang yang tak terbangunkan. Duar. Sekejap, petir menyambar di luar jendela. Ratu menjerit. Para tamu menunduk ketakutan. Dan ketika peri penjaga melingkari sang putri untuk melindunginya. Namun peri jahat itu hanya tertawa sebelum tubuhnya lenyap bersama hembusan angin dingin. Hening. Mendadak, pesta istana tak meriah lagi. Peri ketiga yang belum sempat memberi berkatnya maju perlahan ke hadapan sang putri. Dengan suara lembut namun penuh kasih dan tekad, ia berkata, "Kutukan itu tak bisa kuhapuskan, tapi aku bisa melembutkannya. Putri tidak akan tidur selamanya. Ia hanya akan terlelap panjang
hingga keberanian dan ketulusan membangunkannya. Hari-hari pun berlalu. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik, bersuara merdu, dan berhati baik. Rakyat mencintainya. Namun, bayang-bayang kutukan terus menghantui. Raja memerintahkan semua alat pemintal dihancurkan. Tak ada jarum, tak ada benang yang boleh berputar di seluruh negeri. Tapi, seperti pepatah lama berkata, takdir selalu menemukan jalannya. Pada ulang tahunnya yang ke-16, ketika istana sibuk mempersiapkan pesta, sang putri mendengar suara asing dari menara tua. Tik, tik, tik. Penasaran, ia mengikuti suara itu. Ia memanjat tangga yang berkelok-kelok sempit dan penuh dengan debu hingga tiba di depan sebuah pintu tua. Ia pun membukanya. Di sebuah ruangan kecil, seorang wanita tua duduk memintal benang. Sang putri yang seumur hidup belum pernah melihat alat seperti itu pun bertanya penasaran. "Boleh aku mencoba?" tanyanya begitu polos. Wanita tua itu tersenyum tipis. "Silahkan anak manis." Dan begitu saja, saat jarum itu menyentuh ujung jarinya, sang putri terjatuh dalam diam. Dan seperti bayangan yang meluas, tidur menjalar ke seluruh istana. Raja, ratu, para pengawal, bahkan kuda di kandang pun semuanya terlelap. Wanita tua itu, yang tak lain adalah si peri jahat, tertawa begitu puas. Waktu pun berlalu. Hutan lebat tumbuh mengelilingi istana. Semak berduri menebal menutup jalan. Tak ada seorang pun yang bisa masuk. Tahun berganti tahun, musim datang dan pergi. Legenda pun terlahir. Banyak pangeran mencoba menembus hutan itu. Sebagian terluka, sebagian menyerah, dan sebagian lagi tak pernah kembali. Duri-duri itu seakan hidup, menolak siapapun yang mencoba datang dengan kesombongan. Hingga suatu masa, datang seorang pemuda sederhana. Bukan pangeran dari negeri besar, hanya kesatria pengembara. Ia tak membawa 100 prajurit ataupun pedang emas. Ia datang dengan hati yang ingin tahu, keberanian yang tulus, dan keyakinan bahwa setiap legenda menyimpan kebenaran. Saat ia mendekati hutan, duri-duri yang biasanya tajam dan liar perlahan merenggang membuka jalan. Ia berjalan melewati lorong-lorong sunyi yang tak tersentuh selama ratusan tahun, hingga akhirnya menemukan sebuah ruangan dengan jendela tinggi dan tirai berdebu. Di sanalah ia menemukannya, sang putri terbaring di ranjang indah. Wajahnya tenang bagai fajar yang tak pernah padam. Ia seakan baru saja tertidur, meski dunia telah berubah di luar sana. Kesatria itu berdiri di sampingnya, menatap begitu lekat. Ia tahu legenda tentang ciuman cinta sejati, dan ia juga tahu bahwa itulah yang seharusnya ia lakukan. Maka, kesatria itu pun menunduk, lalu berhenti. "Apa aku benar-benar bisa membangunkannya?" gumamnya.
selalu berupa ciuman? Tidak. Kalau hanya ciuman, mengapa harus menunggu selama ini? Mengapa harus melalui duri dan kabut? Ia menarik napas panjang, lalu berlutut. Aku tak tahu siapa dirimu, bisiknya. Tapi aku percaya, kau bukan sekadar cerita yang menunggu diselamatkan. Jadi putri, jika kau bisa mendengar suaraku, bangunlah. Bangunlah karena kau memilih untuk hidup lagi. Hening. Tak ada yang berubah. Sang ksatria merasa suaranya seperti tercekat dan dadanya menjadi sesak saat keheningan menelan kata-katanya. Namun, di dalam mimpi panjang sang putri, suara itu menembus bagaikan seleret cahaya. Ia berdiri di sebuah taman gelap yang tak pernah berganti musim. Langitnya diam, anginnya beku. Tangannya terbentang dengan tatapan mata yang kosong. Sementara itu, sulur-sulur mawar hitam terus tumbuh merambati sekujur tubuhnya. Selama ini, ia hanya bisa pasrah. Namun, kali ini berbeda. Suara itu telah mengingatkannya bahwa ia masih punya kendali. Sang putri memandang sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia tersadar bahwa selama ini ia tidak terikat, melainkan hanya terlelap. Ia pun mencoba menggerakkan tangannya dan berbisik. Cukup, aku tak ingin tidur lagi. Dan hanya dengan satu langkah mantap yang ia ambil, sulur-sulur itu pun menjadi layu, patah, dan rontok satu persatu. Cahaya menembus kegelapan semakin terang. Di dunia nyata, jari sang putri berkedut, dan matanya terbuka dalam silau. Sang putri menarik dirinya duduk dari pembaringan. Sementara di sampingnya, seorang pemuda dengan mata berkaca-kaca menatapnya begitu tak percaya.